Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfaiz Nadia Fadila dari kelas 2 EPG SD. Di sini saya akan menerangkan tentang pesawat sederhana. Pesawat yaitu alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah atau mempercepat kerja manusia. Pesawat dibagi menjadi dua, ada pesawat sederhana dan ada pesawat rumit. Pesawat sederhana yaitu pesawat yang hanya tersusun oleh satu bagian saja atau satu jenis saja. Pesawat rumit yaitu pesawat yang tersusun dari beberapa pesawat sederhana. Nah, yang akan saya bahas lebih dalam yaitu tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan peralatan yang dibuat dengan sangat mudah dan praktis. Tujuannya yaitu, pertama, untuk melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Yang kedua, untuk mengubah arah gaya yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu untuk menempuh jarak lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Pesawat sederhana terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, ketiga ada bidang miring, lalu yang keempat ada roda berporos. Nah, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang pengungkit atau tuas. Pengungkit atau tuas merupakan alat yang digunakan untuk mengungkit suatu benda yang sangat berat. Tuas atau pengungkit adalah sebuah batang yang dapat diputar di sekitar titik tumpu. Dapat berupa kayu atau besi panjang yang diberi gaya pada salah satu ujungnya. Tuas ini berfungsi sebagai alat memperbesar gaya, sehingga keuntungan dari menggunakan tuas adalah gaya yang dihasilkan lebih besar daripada gaya yang dikeluarkan. Nah, besarnya gaya yang dihasilkan ini bergantung pada seberapa panjang lengan beban atau seberapa panjang lengan kuasanya. Keuntungan mekanis merupakan perbandingan antara beban yang ingin dipindahkan dengan gaya yang diberikan. Untuk dapat menghitung keuntungan mekanis, kita dapat menggunakan rumus keuntungan mekanis atau KM sama dengan beban per kuasa atau KM sama dengan W per F. Pada tuas, berlaku kekekalan usaha apabila gaya geseknya diabaikan. Jika usaha kuasa dianggap sebagai usaha masukan dan usaha beban dianggap sebagai usaha keluaran atau output, maka berlaku persamaan usaha masukan sama dengan usaha keluaran. WF sama dengan WW, F kali SF sama dengan W kali SW, SF per SW sama dengan W per F. Terdapat istilah-istilah atau nama-nama dalam sebuah tuas, yaitu pertama, titik beban adalah tempat beban melekat. Yang kedua, titik tumpu adalah tempat alat bertumpu. Yang ketiga, ada titik kuasa, yaitu tempat kuasa bekerja. Keempat, ada lengan beban, yaitu jarak antara titik beban ke titik tumpu. Lalu yang terakhir ada lengan kuasa, yaitu jarak dari titik kuasa ke titik tumpunya. Nah, ada yang perlu kita ingat juga untuk dapat mengetahui seberapa besar gaya yang kita gunakan, yaitu semakin panjang lengan beban daripada lengan kuasa, maka kuasa atau gaya yang diberikan juga akan semakin besar. Berlaku sebaliknya, semakin panjang lengan kuasa daripada lengan beban, maka kuasa atau gaya yang diberikan akan semakin kecil atau semakin sedikit. Jenis-jenis tuas terbagi menjadi 3, yaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua, dan juga tuas kelas ketiga. Tuas kelas pertama yaitu tuas dengan titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Kemampuan mekanis tuas kelas pertama ini lebih dari 1 karena lengan kuasa lebih besar dari lengan beban. Contoh tuas kelas pertama yang sering kita gunakan yaitu salah satunya adalah gunting. Sesuai dengan pengertian tadi, titik tumpunya harus berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, ini kan gunting. Nah, mana titik tumpunya? Ini berada di tengah. Titik bebannya yaitu di sebelah sini. Lalu titik kuasanya ini yang kita pegang. Jadi benar bahwa gunting termasuk ke tuas kelas pertama karena titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Selain ini juga masih banyak benda-benda yang lainnya, misalkan jungkat-jungkit, gunting kuku, tang, dan masih banyak yang lainnya. Tuas kelas kedua yaitu
tuas dengan titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Kemampuan mekanis tuas kelas kedua ini selalu lebih besar dari 1, karena lengan beban lebih besar dari lengan kuasa. Contoh dari tuas kelas kedua ini yaitu seperti pemecah kemiri, pembuka tutup botol, dan masih banyak yang lainnya. Tuas kelas ketiga yaitu tuas dengan titik kuasa berada di tengah atau berada di antara titik beban dan titik tumpu. Kemampuan mekanisnya selalu kurang dari 1 karena lengan kuasa lebih kecil daripada lengan beban. Sehingga tuas ini digunakan bukan untuk memperbesar gaya, tetapi untuk memperbesar perpindahan. Nah, salah satu contohnya yaitu ada pinset. Nah, ini titik kuasanya berada di tengah di antara titik beban dan titik tumpunya. Nah, ini titik tumpunya, dan biasa kita pegang di sini kan berarti ini titik kuasanya ada di sini, dan ini untuk titik bebannya. Selain pinset ini juga, yang biasanya sering kita jumpai di rumah itu ada pencapit gorengan, sapu, sekop, dan masih banyak yang lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.